Hai, terima kasih telah klik video ini dan aku senang banget sumpah. Really know what I make me cry when you give me those oceans. Kalian pernah kepikir gak sih kalian itu selamat dari kapal tenggelam dan kalian tuh gak bisa tenggelam gitu? Maksudnya gimana ya? Kan kecelakaannya di kapal laut, terus kapalnya tenggelam, terus kalian tuh selamat, kalian tuh gak bisa tenggelam, kayak kalian tuh gak tenggelam gitu, jadi kalian selamat. Tapi apa yang terjadi kalau kalian sering mengalami berkali-kali kecelakaan pada kapal laut dan kalian tidak tenggelam? Apakah itu masih disebut dengan kebetulan atau itu memang kayak suatu keistimewaan yang ada dalam diri kalian? Aduh, mana ya? Oke, dalam kasus ini ada seorang wanita bernama Violet Jessop. Dia adalah wanita yang tidak bisa tenggelam. Kenapa tidak bisa tenggelam? Ya belum tahu juga, belum tahu ceritanya ya. Karena bagaimana dia ini pernah berkali-kali mengalami kecelakaan pada kapal laut dan dia selamat. Mari kita mulai ceritanya. Violet Jessop dengan nama lengkap Violet Constance Jessop adalah seorang pramugari dan perawat kapal Irlandia yang kisahnya mendunia karena dia tuh selamat dari beberapa kecelakaan pada kapal laut. Seperti ini contohnya, insiden kapal tenggelam pada RMS Olympiade pada tahun 1911, RMS Titanic pada tahun 1912, dan kapal HMHS Britannic pada tahun 1916. Lanjut ke profilnya, Violet Jessop ini dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1887 dekat Bahia Blanca, Argentina, dari pasangan imigran Irlandia, William dan Catherine Jessop. Ia ini adalah anak pertama dari 9 bersaudara. Si Violet ini menghabiskan masa kecilnya dengan merawat adik-adiknya, membantu-bantu adiknya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal si Violet ini menjadi juru perawat pada saat dewasa. Pada masa kecil, si Violet ini pernah terjangkit penyakit tuberkulosis, tapi dia ini berhasil selamat, walaupun waktu itu dokternya tuh memprediksi kalau hidupnya tuh gak akan lama lagi gitu. Nah, ketika Violet Jessop ini berusia 16 tahun, si ayahnya ini meninggal karena komplikasi pada saat operasi. Setelah itu, ia dan keluarganya pindah ke Inggris. Dan dia ini bersekolah di sebuah biara. Namun beberapa tahun kemudian ibunya Jessop ini jatuh sakit sehingga Violet ini terpaksa harus meninggalkan sekolahnya. Beberapa tahun kemudian si Violet Jessop ini mengikuti jejak ibunya sebagai seorang pramugari. Pada usia 21 tahun nih, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pramugari di Royal Mail Line pada tahun 1908. Pada tahun 1911, Jessop ini udah mulai bekerja di sebuah kapal RMS Olympiade White Star, dan Olympiade ini adalah sebuah kapal mewah yang merupakan sebuah kapal sipil terbesar pada saat waktu itu. Bisa dikatakan terbesar lah. Jessop bekerja pada kapal itu tepat pada tanggal 20 September 1911. Ketika kapal Olympiade meninggalkan Southampton, kemudian bertabrakan dengan kapal perang Inggris HMS Howe. Dan dari kecelakaan kapal laut ini tidak ada korban jiwa sedikit pun. Dan meskipun mengalami kerusakan, kapal dapat kembali ke pelabuhan tanpa tenggelam. Pada tanggal 10 April 1912, di usianya yang ke-24 tahun, Jessop ini naik ke RMS Titanic sebagai pramugari. 4 hari kemudian, yaitu pada tanggal tepatnya 14 April, kapal raksasa itu menabrak es di Atlantik Utara. Ya pasti tahu lah, sudah difilmkan ya tentang Titanic ini populer banget ya filmnya. Titanic ini hanya tenggelam sekitar 2 jam 40 menit setelah tabrakan itu terjadi. Nah, di sini tuh Jessop menjelaskan dalam memoirnya bagaimana ia diperintahkan di atas dek karena ia tuh bertugas sebagai contoh para penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jessop ini menjadi saksi mata bagaimana detik-detiknya kapal Titanic itu tenggelam. Sementara para kru kapal lainnya itu sibuk menuat penumpang ke dalam sekoci di antara suasana yang sangat kacau itu. Kacau banget ya, tenggelam. panik tuh lah ya. Nah, akhirnya Jessop ini diperintahkan untuk masuk ke sekoci 16
Pada saat perahu diturunkan, salah satu seorang petugas dari kapal Titanic itu menitipkan dia tuh sebuah bayi untuk dirawat. Pada keesokan paginya, yang selamat ditolong oleh RMS Carpathia. Menurutnya, pada saat di atas kapal Carpathia itulah ada seorang wanita yang mungkinnya itu ibu bayi yang tadi dititipkan ke si Joseph ini. Si wanita ini tiba-tiba mengambil bayi tersebut yang sedang digendong dan melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa. Selama Perang Dunia I meletus, Joseph bekerja sebagai pramugari untuk Palang Merah Inggris. Pada pagi hari pada tanggal 21 November 1916, ia berada di atas kapal HMS Britannic. Kapal White Star ini telah dikonversi menjadi kapal rumah sakit. Ketika kapal itu tenggelam di Laut Aegean karena sebuah ledakan yang tidak bisa dijelaskan. Kapal Britannic tenggelam dalam waktu 55 menit. Menewaskan 30 penumpang dari 1066 orang yang ada di dalam kapal. Pihak berwenang Inggris ini berhipotesis bahwa kapal itu tenggelam karena tabrak oleh torpedo atau menabrak ranjau yang ada ditanam oleh pasukan Jerman. Ketika kapal Britannic tenggelam, Jessop dan penumpang lainnya hampir saja terbunuh oleh baling-baling kapal yang menghisap sekoci di bawah baritan. Joseph sendiri pun ini harus merompat sendiri dari sekoci untuk menyelamatkan diri. Karena lompatan itu, Joseph ini mengalami cedera kepala traumatis, tetapi berhasil selamat. Joseph ini kembali bekerja lagi pada kapal White Star Line pada tahun 1920. Setelah perang usai, Joseph ini terus bekerja pada White Star Line. Setelah itu ia bergabung dengan Red Star Line dan kemudian bekerja kembali pada Royal Mail Line. Joseph ini seringkali disebut dengan Miss Unsinkable alias wanita yang tidak bisa tenggelam. Nah, yaitu berhasil selamat berkali-kali dari insiden kapal tenggelam. Dan kemudian Paul ini meninggal di usianya yang ke-83 tahun karena gagal jantung. Oke, selesai. Udah. Kalau kalian jadi pilot Joseph tuh kalian mau nggak sih jadi pramugari kapal lagi gitu kayak gitu? Udah tenggelam beberapa kali gitu, nggak trauma apa? Kok saya sendiri nih jadi kayak kru kapal gitu, udah tenggelam satu kali tuh, nggak mau lagi dah, kapok kayak trauma gitu udah sih. Ini asalnya bukan apa-apa nih. Ini nyawa ini di depan mata, ini mau melayang di depan mata nih. Mending cari pekerjaan lain lah yang selamat lah, yang kemungkinan kecelakaan tuh kecil gitu loh. Sumpah, gue tuh nggak berani kalau sudah begitu, trauma dah pokoknya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.